Bu Sri Mulyati, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang saya dulukan, berkorban untuk ibu yang masih hidup atau untuk ayah yang sudah meninggal dunia? Ibu Sri Mulyati, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang saya dulukan, berkorban untuk ibu yang masih hidup atau untuk ayah yang sudah meninggal dunia? Ibu Sri Mulyati tahun ini mau berkorban, ada uang 2,5 juta. Dia mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Apakah dia berkorban ibu yang sudah meninggal? Apakah dia berkorban untuk ibunya yang masih hidup ada sekarang, atau untuk ayah yang sudah meninggal dunia? Mana yang lebih utama? Kedua-duanya boleh berkorban untuk. Ibu berkorban untuk yang masih hidup, menyenangkan hatinya, membahagiakan dia. Tahun depan kalau dia masih hidup, baru ibu berkorban untuk almarhum. Kenapa begitu? Karena dia yang lebih dekat di mata ibu, dia yang lebih nampak, dia yang lebih bakti kepada yang masih hidup, lebih diutamakan. Adapun almarhum ayah, tahun depan. Almarhum bapak, ibu tetap kirimkan doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Almarhum bapak, ibu tetap sedekah anak yatim, fakir miskin. Ini tentang berkurban. Karena bakti orang masih hidup itu nampak dia bisa merespon, dia bisa wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang kedua, ibu lebih utama daripada ayah. Ummuka summa man ummuka summa man ummuka. Ilzam rijlaiha, ka urus tapak kakinya ibu. Yang ketiga, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki ibu. Nah, nanti panjang umur, murah rezeki, tahun depan ayah. Kedua, Ibu Nur Hidayati, Ustadz saya akan kuliah. Apakah saya berdosa jika tidak menurut perintah orang tua dalam memilih jurusan kuliah? Orang tua ini mesti ngerti. Yang kuliah ini kan anaknya. Maka saya kalau ceramah itu datang bawa bapak, Ustadz saya mau kirim anak saya ke Mesir. Yang mau kuliah ini bapak apa anak bapak? Yang mau ke Mesir ini bapak apa anak bapak? Saya Pak Ustadz. Gak bisa Pak. Kalau saya dulu, saya mau ke Mesir. Kelas 3 SMP saya sudah datang ke Imam Masjid Raya Medan, menjumpai Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib habis sholat subuh. Syekh, aku mau ke Arab. Nah, jadi saya yang minta, orang tua itu mensokong aja, mendorong aja. Yang bisa main paksa itu masuk pesantren. Masuk pesantren itu mesti dipaksa. Tamat SD, kau mesti pesantren. Supaya dia selamat dari narkoba, selamat dari pacaran, selamat dari pergaulan bebas. Setelah dia tamat SMA, bebaskan. Kau mau jadi pengacara, kau mau jadi lawyer, kau mau jadi pakar tanaman, fakultas pertanian, mau jadi ternak ikan, fakultas paper tapet, fakultas pertanian dan peternakan, menjadi psikolog, psikologi, terserah. Dan tak bisa kita paksa. Karena dia yang mau belajar, dia yang mau kuliah. Kalau dia nggak mood, nilainya tak naik-naik. Nah, saya kemarin dari Sudan, ada calon dokter sudah sedikit lagi mau jadi dokter. Tinggalkannya fakultas kedokteran. Saya tanya, kenapa? Yang mau jadi dokter bapak saya. Bukan jiwa saya di situ Pak Ustadz. Bahaya itu kalau dia nggak jadi dokter, dia nggak mau jadi dokter, bapaknya nyuruh dia jadi dokter. Kalau sempat dia mau jadi hakim, dipaksa jadi dokter. Apa tak dipukulnya pakai martil pasien tuh? Nah, jadi orang barat itu canggih. Orang barat itu ada ilmunya, bisa orang itu ditelitinya kemana arahnya, diarahkannya ke sana.
anak itu. Jadi banyak sekarang anak-anak itu salah arahkan. Dulu kan standar pintar itu matematik. Dulu, seingat saya waktu SD, siapa yang hebat matematik, itu juara satu. Kan hidup ini tidak selamanya matematik. Dulu waktu kita sekolah diajarkan 2 tambah 2, 4. Ternyata di kehidupan nyata nggak begitu. Ketika atasan nanya, 2 tambah 2 berapa? 4. Malah nggak diterima. Yang diterima, 2 tambah 2 berapa? Terserah bapak lah pak. Malah itu yang diterima. Jadi hidup ini tak selamanya matematik. Oleh sebab itu orang-orang tua saya nasihatkan, untuk kuliah suruh dia milih. Untuk saya SMP, SMA, mesti paksa. Anak saya, keponakan saya, untuk sekolah, mesti saya milih. Sekolah Al-Quran. Ada tahfiznya. Ada bahasa Arabnya. Ada bahasa Inggrisnya. Karena kau anak kecil, masih di dalam pot. Takut nanti dimakan ulat. Kalau kau sudah jadi pohon besar, silakanlah. Ulat tuh kau makan. Kalau kau kecil, kau dimakan ulat. Jadi walaupun yang nanya ini anaknya, sebetulnya ini dia mau menyindir bapaknya. Maka aku sampaikan ceramah untuk bapaknya. Nanti kau sampaikan ceramah ini ke bapakmu. Kalau bapakmu tak suka sama saya, tanya ke Ustaz Adi Hidayat. Biar Ustaz Adi Hidayat ngomong. Kalau dia kurang juga lagi, tanya Agim. Nanti Agim memberikan jawaban. Nah, kumpulkan semua Ustaz. 3. Fahrizal. Ustaz, benarkah syubhat itu menyambar-nyambar hati sehingga tidak boleh duduk satu majelis dengan ahli syubhat? Kita kalau duduk dengan tukang besi, walaupun tidak kena apinya, tapi bau arangnya kena. Tukang besi itu kan dibakar. Walaupun kita tidak kena apinya, tapi debu-debunya, baunya paling tidak. Kalau duduk sama tukang minyak wangi, walaupun tak dapat minyaknya, baunya dapat. Kami dulu waktu kuliah dari Mesir, itu setiap mau ke masjid pasti singgah ke tempat tukang minyak wangi. Haji kata orang tukang minyak. Dia oleskannya. Tak pernah beli, oles saja. Dulu waktu mahasiswa, dekat sama tukang-tukang minyak wangi itu. Bukan mencuri, bukan bohong. Mereka pun tahu kita mahasiswa, tahu dia. Ya. Oleh sebab itu berteman tuh besar pengaruh. Sekarang banyak anak-anak milenial ini, anak-anak muda ini kepedean. Kita mesti merubah mereka. Kalau bukan kita siapa lagi? Emang ente kuat? Kuatkan dulu, setelah kuat baru. Banyak sekarang tukang pancing dilarikan ikan. Pancing kecil. Yang datang ikan paus. Habislah kau dilarikan ikan. Oleh sebab itu berteman mesti. Jadi kalau ada teman yang tak peduli kali dosa, alah dikit-dikit nggak apa-apa katanya, jangan hindari. Karena teman itu besar pengaruh. Saya termasuk orang yang kalau ada orang mengatakan jangan pilih-pilih teman, mesti pilih-pilih teman. Orang tua mesti memilihkan teman anak-anak. Apalagi pergaulan zaman sekarang. Berteman dengan garong, berteman dengan ngebut, berteman orang suka inek, berteman dengan sabu-sabu, berteman dengan macam-macam. Berawal dari pertemanan itu semua. Rusak semua. Kalau udah rusak, susah membetulkannya. TV rusak bisa kita betulkan. Bangunan rusak bisa kita betulkan. Tapi kalau sudah orang rusak, payah membetulkan. Ibu Retno, Ustadz bagaimana hukumnya membeli rumah yang dilelang bank? Apakah terkena hukum riba juga? Ibu punya tetangga. Tetangga ibu ini pekerjaannya tak baik. Kemudian dia mau jual motornya. Tapi bukan motor curian. Maka yang dilihat itu adalah transaksi ibu ke dia. Transaksi ibu ke dia jelas.
Saya jual motor ini dengan harga 25 juta tunai. Saya terima, sah. Selesai. Begitu juga, oke, saya kasih contoh lain. Ibu buka rumah makan. Nama rumah makannya Dini Patamu. Di samping Masjid Namiro, depan Mall SKA. Yang ibu jual nasi, ikan. Datang orang beli. Ibu nggak perlu tanya si pembeli itu, Pak, ini duitnya dari nyuri atau dari jual sabu apa? Kenapa? Karena barang yang ibu jual adalah halal. Begitu juga ini, ibu punya uang. Kemudian ada orang punya rumah. Maka yang dilihat itu adalah akad ibu dengan dia cash, atau kalau ibu pinjam uang ke dia baru riba. Karena ibu pinjam uang bayar uang. Sekarang rumah itu ibu bayar cash. Dia jual rumah. Rumah itu dijualnya 300 juta. Ibu ada uang, ku beli 300 juta. Pam, halal. Bendanya halal, rumahnya itu halal. Lalu kemudian akadnya juga halal. Akadnya, transaksinya halal. Cukup syarat semua. Bukan al-bai' bil aqdil fasid. Kemarin kan kita sudah bahas, haram itu dua. Yang pertama zatnya, bendanya. Jual babi, haram. Ini jual rumah. Yang kedua, caranya. Caranya juga cash. Maka tidak riba. Nah, ini tentang masalah. Kecuali membeli motor curian, nah, itu baru.